Oke, selamat pagi ya nasabah Indonesia tercinta semuanya. Kembali saya menyampaikan analisa fundamental dan technical weekly mingguan untuk gold ya, terutama. Nah, di minggu kemarin memang dengan sesi perdagangan yang pendek di mana Amerika libur ya, hari Kamis, Thanksgiving Day. Nah, tapi perkembangan dan pergerakan emas memang cukup signifikan ya turunnya. Ini dipicu pertama adalah kembali terpilihnya Jerome Powell sebagai ketua The Fed untuk periode 4 tahun kedua. Nah, itu tentunya memicu penguatan dolar karena kebijakannya akan mendukung penekanan inflasi. Kenaikan harga akan meredam kenaikan harga saat ini. Nah, sehingga ini ada ekspektasi akan ada percepatan pengurangan pembelian obligasi dan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari ekspektasi, di mana sebelumnya ekspektasi di bulan Juli kemungkinan akan dipercepat di bulan Juni. Data lain yang mengikuti tentunya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah data GDP, di mana untuk GDP tahunan ini juga mengalami kenaikan sebesar 2,1%. Kemudian untuk tingkat belanja konsumen juga mengalami kenaikan di bulan Oktober. Dan untuk klaim pengangguran ini meraih level terendah selama 52 tahun sejak 1969, ada di angka 199.000 dari 270.000 di minggu sebelumnya. Nah, sementara untuk rilis minutes meeting The Fed terakhir tanggal 2 dan 3 November itu memberikan indikasi bahwa The Fed semua sebagian besar pejabat pembuat kebijakan The Fed akan mempercepat pengurangan pembelian obligasinya dan ekspektasi kenaikan suku bunga jika memang tingkat inflasi akan meningkat tajam. Nah, lalu untuk minggu ini kalau kita review ini ada beberapa yang jadi fokus, terutama adalah di hari Selasa, yaitu ada pidato dari ketua The Fed Jerome Powell dari Selasa dan di hari Rabu. Dan kemudian juga selain itu juga ada tingkat keyakinan konsumen, juga ada anggota The Fed lainnya. Dan kembali di minggu pertama awal bulan biasa yang jadi concern adalah non-farm payroll tentunya. Nah, melihat tinjauan dengan rendahnya klaim pengangguran yang turun ke 52 tahun terakhir sejak 1999, tentunya ini bisa memicu kenaikan payroll itu sendiri mestinya. Dan kalau memang sesuai ekspektasi, tentunya ini bisa mengubah kebijakan The Fed selanjutnya untuk mempercepat penurunan atau pengurangan pembelian obligasi dan meningkatkan suku bunga jika inflasi terus meningkat tajam. Nah, sementara itu ya yang bisa saya sampaikan untuk faktor fundamental yang menjadi pengaruh pergerakan gold minggu kemarin dan minggu ini. Oke, semoga bisa menjadi acuan untuk trading investor semuanya. Thank you. Oke, nasabah Indonesia tercinta semuanya ya, kembali saya menyampaikan analisa teknikal untuk gold secara mingguan, minggu kemarin dan ekspektasi gold minggu ini. Nah, untuk minggu kemarin kita tinjau untuk teknikalnya gold tertahan di support yang kuat di indikator moving average 100 harian itu di kisaran 1783.90 meskipun terendahnya sempat menyentuh di 1778 ya, 0.47. Nah, ini dipicu oleh faktor fundamental, antara lain adalah terpilihnya kembali Jerome Powell sebagai ketua The Fed, di mana akan mempercepat kebijakan untuk pengurangan pembelian obligasi dan kenaikan suku bunga, tentunya itu memperkuat dolar dan melemahkan emas tentunya. Nah, untuk minggu ini dari sisi teknikal ini kecenderungan emas bisa meneruskan penurunannya. Nah, dengan support yang kuat, kalau memang emas untuk minggu kemarin ini tidak dapat bertahan di level psikologis 1800, tentunya akan mencoba menembus support yang cukup kuat di moving average 100 harian di 1783.90. Dan target berikutnya yang menjadi support kuat adalah di Fibonacci 50% di 1763. Dan karena banyak faktor fundamental minggu ini, tentunya
kalau itu memang bagus buat dolar dan memicu penurunan emas lebih lanjut, support yang cukup kuat selanjutnya paling kuat ada di kisaran 1730.40, ada di level lower Bollinger tentunya. Cuma kalau memang faktor fundamental minggu ini justru berbalik, melemahkan dolar dan memicu penguatan emas, dan emas bisa bertahan di atas level psikologis 1800, target kenaikan yang menjadi resisten terdekat pertama adalah level indikator moving average 5 harian, yaitu yang ada di kisaran level 18-20-an 23.40. Nah, target yang paling kuat tentunya untuk rebound minggu ini ada di kisaran level upper Bollinger di kisaran 1860 ya, atau tepatnya di 185740. Nah, ini yang bisa kita jadikan acuan untuk target kenaikan gold minggu ini. Nah, oke, sementara mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan teknikal ya untuk gold. Tapi kalau melihat indikator lain ya, perlu saya sampaikan bahwa ini stokastik memang tetap seperti dari kemarin saya sampaikan, memang ini indikasinya sudah masuk ke area overbought dan mulai mengarah penurunan, dan ini bisa mendukung technical penurunan gold lebih lanjut tentunya. Oke ya, investor semuanya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan technical gold untuk minggu ini. Mudah-mudahan informasi technical ini yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat untuk investor Indonesia semuanya dan bisa memberikan profit yang maksimal dan memanfaatkan momen trading setiap pergerakan gold minggu ini. Oke, salam profit, thank you.